Jadikanlah aku pembawa damai-Mu dalam kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih dalam penghinaan. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah hadir di rumah Tuhan pagi hari yang indah ini, dan kita bersiap-siap untuk memasuki ibadah nanti. Dan kita akan menyanyikan sebuah lagu yang baru, yang sangat indah, dan memimpin kita kepada tema hari ini, menjadi pembawa damai. Pembawa damai. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu dalam kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih dalam penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan dalam perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu dalam kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran dalam kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian dalam kesedihan. Jadikanlah aku pembawa sukacita. Tuhan, kuatkanlah kami untuk mampu memahami
dalam kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Dalam kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Dalam kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Kita menantikan saat beribadah dan kita bersaat teduh. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita hadir di rumah Tuhan, kita bersyukur karena dilayakkan untuk datang dan memuji Dia. Mari kita berikan yang terbaik. Biarlah Allah ditinggikan, mengatasi segala langit. Saya undang untuk bangkit berdiri. Panggilan ibadah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 103. Tuhan menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai segala ciptaannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita akan memuji-muji Dia karena kemurahannya, karena rancangannya, karena kasihnya, dan kebaikan Dia untuk kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada
sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, terima kasih untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kami ingin menjadi pembawa damai-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, silakan duduk. Tema ibadah pada hari Minggu ini adalah berbahagialah orang yang membawa damai. Oleh sebab itu mari kita naikkan pujian ini, pujian yang indah sekali, pembawa damai-Mu. Jadikanlah aku pembawa damai-Mu dalam kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih dalam penghinaan. Jadikanlah pengampunan dalam perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu dalam kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran dalam kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian dalam kesedihan. Jadikanlah aku pembawa sukacita. Tuhan, kuatkanlah kami untuk mampu memahami lebih daripada kami dipahami, untuk mampu menghibur lebih daripada dihibur, untuk mengasihi lebih daripada kami dikasihi. Tuhan, kuatkanlah kami. Tuhan, kuatkanlah kami untuk mampu memahami lebih daripada kami dipahami, untuk mampu menghibur lebih daripada dihibur, untuk mengasihi lebih daripada kami dikasihi. Tuhan, jadikanlah, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu dalam kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih
dalam penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Dalam perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu. Dalam kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Dalam kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Dalam kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Indah sekali. Dan kita juga akan mendengarkan sebuah pujian yang indah dari paduan suara Pasutri. Sebuah lagu pujian medley Rejoice and Sing Praise akan kami persembahkan. Ada 6 lagu yang dirangkai menjadi sebuah lagu yang begitu indah. Lagu ini digubah dengan dinamika yang begitu kaya. Dimulai dengan semangat sorak-sorai, lalu masuk dalam pengakuan iman yang dalam, mengalir dalam penyembahan yang begitu lembut, dan akhirnya ditutup dalam kemuliaan bagi Tuhan. Lagu ini membawa kepada kita perjalanan rohani dari sukacita ke pengakuan, ke penyembahan, dan akhirnya ke pengagungan. Paduan suara Pasutri mengajak rekan-rekan dari KW, Sanctus, dan Diakonia untuk bergabung bersama dalam satu penyembahan dan pujian yang begitu megah, indah, agung, dan hidup. Rejoice and sing praise. Praise the Lord.
Kita bersyukur untuk paduan suara gabungan ini. Begitu banyak lagu yang dirangkum di dalamnya, yang meninggikan Tuhan. Ada ribuan, jutaan lagu yang terus dinaikkan setiap saat di seluruh dunia. Bahkan itu pun tidak cukup untuk meninggikan Tuhan yang begitu agung, besar, dan tinggi. Namun seringkali kita harus datang terlebih dahulu di hadirat-Nya untuk mengakui dosa-dosa kita. Karena seringkali dosa itu yang menghalangi kita untuk meninggikan dan memuliakan nama-Nya. Pujian ini mengantar kita kepada pengakuan dosa. Aku tak tahu yang disembah malaikat, mengapa ia mengasihi dunia, bagaikan gembala cari dombanya, tuntun mereka pulang ke kandangnya. Namun ku tahu dia lahir dari Maria, dibaringkan di dalam palungan, dibesarkan dan bekerja di Nazaret. Ku tahu benar juru selamatku telah datang. Aku tak tahu betapa ia menderita, dan damainya yang menghiburkanku. Hatinya pun hancur di atas salib, mahkota duri sebagai gantinya. Namun ku tahu dia sembuhkan lukaku dan menghapus segala dosaku. Beban berat dijadikannya ringan, untuk manusia Kristus telah lahir. Yesus menderita, memberikan tubuh dan darahnya bagi kita. Mari kita menghadap Tuhan, memohon pengampunan atas kesalahan-kesalahan kita, walaupun kita sudah diselamatkan karena anugerahnya. Seperti Daud berkata di dalam tulisan yang Tuhan inspirasikan, kepada mula semua orang datang menghadap karena bersalah. Pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, tetapi Engkaulah yang menghapuskannya. Setiap pelanggaran kita terlalu besar di hadapan Tuhan. Tuhan pasti menghapuskannya. Mari kita berdoa mohon pengampunan Tuhan secara pribadi. Kami tidak dapat memahami sedalam-dalamnya penderitaan yang dialami Kristus Yesus. Bukan hanya secara fisik, tapi keseluruhan penderitaan Allah yang menjadi manusia yang tidak berdosa harus disalibkan karena menanggung dosa-dosa kami. Tuhan, inilah kami, ampuni kami. Bapa yang baik yang merencanakan kebaikan, kami bersyukur
Kami sudah didamaikan melalui Kristus Yesus. Kami diberikan Roh Kudus yang setia sampai akhir hidup kami. Di dalam hati kami bertata. Ampuni kami jika kami sering mendukakan Roh Kudus. Kami tidak membawa kabar damai sejahtera, bahkan kami tidak membawa hidup yang berdamai dengan orang sekitar kami. Bahkan mungkin di keluarga kami tidak mau berdamai, ampuni kami. Biarlah berita firman hari ini, kami mau menjadi saluran damai sejahtera yang dari Kristus Yesus yang tidak diberikan dunia ini kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih untuk pendamaian, hati yang penuh damai, karena dosa kami diampuni. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dengan iman dan bersyukur kita mengatakan, ia tebusku. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi rahmat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Kita penuh kasih dan damai Tuhan. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang diikrarkan oleh seluruh gereja Tuhan yang hidup dan yang kekal. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Timotius Fu. Kami persilakan. Shalom saudara sekalian. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan memimpin kita memasuki bulan November. Kita bersama hari ini akan belajar satu bagian firman Tuhan, yaitu berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami menundukkan kepala mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari yang baru, bulan yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami sudah menyanyi, memuji, mengagungkan nama Tuhan, dan sekarang kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka satu ayat Alkitab di dalam Matius pasal ke-5 ayat ke-9. Matius pasal ke-5 ayat ke-9. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Matius pasal ke-5 ayat ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sampai di sini
kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, di tangan saya ada 3 buah gelas, 2 kosong, dan 1 ada isinya. Saya mau tunjukkan saudara satu kebenaran yang sangat sederhana yang kita semua tahu. Kalau saya dari gelas kosong ini mau isi gelas yang kosong, sampai besok pun tidak akan terisi karena ini kosong dan ini kosong. Ini kosong, bukan sulap saudara sekalian, tapi ini benar-benar tidak bisa. Tapi kalau saya mau isi dari gelas yang ada isinya, kemudian saya isi dengan gelas dengan air, maka ini bisa terisi. Saudara, ilustrasi ini menggambarkan ayat firman Tuhan hari ini. Yesus mengajarkan kita untuk menjadi pembawa damai. Bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai kalau hati kita kosong dan hati kita tidak ada damai? Hanya orang yang hatinya punya damai yang bisa menjadi pembawa damai dan bisa mendamaikan sesama. Saudara, aslinya kita ini kosong sehingga kita tidak bisa membawa damai, tapi kita isi dari Tuhan. Tuhan adalah sumber segala damai, dan setelah kita mendapat damai, maka kita bisa menyebarkan damai kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara sekalian, kebenaran yang sederhana ini dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini juga. Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Hanya orang yang hatinya terisi dengan damai, maka kita bisa menjadi pembawa damai. Dan kita juga belajar bahwa damai itu adalah sesuatu yang bersifat inside out. Sesuatu yang mengalir keluar dari dalam hati kita. Bukan sesuatu yang dipaksa, outside in, dipaksakan sehingga kita berdamai atau membawa damai. Seperti cerita 2 anak kecil, mereka berkelahi, mereka bertengkar. Papa mama datang, "Oi, damai kamu. Kamu harus berdamai. Kalau mau makan harus damai." Akhirnya mereka damai, mereka berjabat tangan, mereka berpelukan. Tapi hati mereka belum rela mengampuni. Hati mereka masih panas. Saudara sekalian, itu damai yang dipaksakan. Secara luar mereka damai, tapi di dalam hati tidak ada damai. Saudara, Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Dalam bahasa aslinya apa arti pembawa damai? Pembawa damai artinya orang yang mencintai damai. Pembawa damai adalah orang yang menciptakan damai. Pembawa damai adalah orang yang menyebarkan damai kepada orang-orang di sekitarnya. Namun sayangnya saudara sekalian, secara natural, secara alami, kita bukan seorang pembawa damai. Saya kasih banyak contoh di dalam kehidupan kita. Saya beri beberapa contoh sederhana saja. Ada seorang suami bekerja di kantor, sampai malam dia baru pulang. Setelah dia pulang, saudara sekalian, dia berharap istrinya menyambut dengan muka tersenyum dan menyediakan 1 gelas teh untuk dia. Dan berkata, ayo ngeteh saudara sekalian ya. Jadi ada satu pendeta mengatakan, kalau suami pulang malam-malam jangan langsung buka radio kamu laporan ya. Suruh duduk dulu, ngeteh dulu saudara ya. Habis ngeteh baru ngomong. Ya, dia berharap istrinya kasih teh, minimal teh, nggak usah manis lah, teh tawar. Tapi saudara sekalian, apa yang terjadi? Sang istri bukannya melayani dengan baik, tapi curiga dan bertanya, kok malam baru pulang? Dengan siapa tadi? Baru pulang sekarang. Ngapain aja kamu? Saudara, sebagai suami yang sudah capek berharap mendapatkan pelayanan, maka dia tersinggung dan marah. Karena dia marah, istrinya marah juga. Saudara, itulah kisah yang nyata di dalam banyak keluarga pada hari ini. Saya kasih contoh yang lain. Seorang pelayan di dalam gereja mengalami masalah dan pergumulan di dalam pelayanan. Kemudian dia pergi mencari pimpinan gereja dan berharap, ditepuk-tepuk pundaknya lah, sabarlah, pelayanan memang susah. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kamu. Saudara, bukan itu yang dia dapatkan. Justru pemimpin menegur dia dan menyalahkan dia. Kamu sih melayani tidak bertanggung jawab. Kamu sih melayani tidak punya hati. Akibatnya dia tersinggung, dia marah, dan dia meninggalkan pelayanannya. Saudara, contoh-contoh itu terus bisa berlanjut dalam kehidupan nyata karena secara natural kita bukan asli, kita bukan pembawa damai. Mengapa demikian? Karena dosa telah merusak kita. Ketika dosa masuk di dalam diri manusia, dosa sudah merusak gambar dan rupa Allah di dalam diri kita.
Sehingga kita memiliki semua senjata, kita memiliki segala senjata untuk menghancurkan perdamaian dan rasa damai di dalam kehidupan kita. Kita egois, saudara, itu adalah senjata yang ampuh untuk menghancurkan kedamaian. Kita ingin menang sendiri, kita anggap diri kita paling benar, kita gampang tersinggung dan kita gampang melukai orang lain. Saudara sekalian, kalau saya punya satu teropong istimewa, namanya teropong Doraemon. Maka ketika saya meneropong saudara, maka di antara saudara akan terlihat banyak sekali tanduk saudara sekalian. Ya, di antara kita itu banyak tanduk. Tanduk ini bukan hanya di kepala, tapi badan kita itu penuh duri. Sehingga kita senggol orang, orang sakit. Kita ngomong, orang sakit saudara sekalian. Jadi kita adalah orang yang sangat pintar melukai orang lain. Dan saudara, itulah dunia kita. Orang yang gampang tersinggung bertemu dengan orang yang pintar melukai orang lain. Jadi di mana-mana hari ini kita menemukan banyak orang yang sakit hati, yang terluka di dalam dirinya, yang menaruh dendam di dalam hatinya. Akibatnya dunia ini tidak ada damai. Seperti saya katakan di atas saudara sekalian, kita tidak mungkin menjadi pembawa damai kalau hati kita kosong, kalau hati kita tidak ada damai. Karena itu kita perlu selalu datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Allah sang sumber damai sejahtera itu, sehingga hati kita diisi dengan damai, kita baru bisa menjadi pembawa damai. Alkitab mengajarkan bahwa Allah kita adalah Allah sumber damai sejahtera. Damai sejahtera adalah karya Allah Tritunggal di dalam kehidupan umat manusia. Bilangan pasal 6 ayat 26 berkata, Allah Bapa adalah sumber damai sejahtera. Kemudian di dalam Efesus pasal 2 dikatakan bahwa anak Allah adalah sang raja damai. Itu yang diperkenalkan dalam Yesaya. Anak adalah sang raja damai yang membawa damai dari surga ke dalam dunia ini. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah tidak punya damai. Dunia ini sudah tidak damai. Tapi sang anak membawa damai ke dalam dunia ini melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Maka Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Yesus mendamaikan manusia dengan sesama. Dan Yesus mendamaikan manusia dengan diri sendiri. Dan Allah Roh Kudus menghadirkan damai di dalam hati orang percaya. Setiap orang percaya memiliki Roh Kudus. Dan salah satu pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya adalah menghasilkan buah roh. Buah roh cuma satu, tapi ada 9 unsur. Dan diantaranya salah satu unsur adalah damai sejahtera. Saudara sekalian, dari penjelasan di atas, Alkitab mengingatkan kita bahwa sumber damai sejahtera adalah Allah. Jadi kalau saudara ingin mendapatkan damai, datanglah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, dan dapatkan dari Tuhan. Namun sayang saudara sekalian, hari ini pada kenyataannya, banyak orang sudah berusaha, banyak orang sudah bersungguh-sungguh, tapi hati tetap tidak ada damai. Mengapa? Ada beberapa alasan. Salah satu alasan utama karena kita membangun dan mendapatkan rasa damai dari sumber yang salah. Membangun damai di atas dasar yang salah, yaitu membangun damai di atas hal-hal yang bersifat sementara di atas bumi ini. Hari ini banyak orang membangun rasa damai dan rasa puas di atas harta kekayaan. Saudara jangan salah paham, saya tidak anti orang kaya. Kalau saudara diberkati Tuhan dengan kekayaan, puji Tuhan, itu anugerah Tuhan untuk saudara. Tapi banyak orang salah, dia membangun kedamaian, rasa aman di atas kekayaan. Saudara, kekayaan itu bisa hilang. Orang yang tidak punya uang tidak damai karena berusaha berharap menjadi orang kaya. Dan orang kaya juga tidak ada damai karena takut kehilangan hartanya. Jadi kalau kita membangun keamanan rasa damai di atas kekayaan. Ada juga orang membangun rasa damai di atas kesehatan. Saudara sekalian, kesehatan bisa hilang setiap saat, sewaktu-waktu bisa terbang pergi. Saudara, kemarin suara saya masih lantang, suara saya masih keras saudara sekalian. Tadi pagi saya bangun, saya cari-cari, saya bangunkan semua. Saya bilang, kamu ambil suara saya ya? Saya bilang ya, enggak katanya ya.
Kenapa suara saya hilang saudara ya? Sekarang sudah lumayan, tadi pagi suara saya jauh lebih seksi. Nah saudara sekalian, ya setelah khotbah 1 kali suara sudah mulai kembali. Ini memberitahukan kepada kita kalau kita membangun rasa aman kita di atas kesehatan kita. Anytime kesehatan kita itu bisa hilang. Saudara, orang yang sehat selalu takut sakit. Tidak ada damai. Orang yang sakit selalu takut mati. Tidak ada damai. Sehat atau sakit tetap tidak ada damai. Jadi kalau kita membangun rasa damai, rasa aman kita di atas kesehatan, anytime kita bisa kehilangan kedamaian. Ada juga orang membangun rasa damainya di atas relasi, penilaian orang terhadap dia. Kalau orang memuji dia, mengatakan dia bagus, dia senang, dia puas, dia damai. Tapi besoknya dia ketemu orang yang tidak memuji dia atau mengkritik dia, dia mulai kehilangan kedamaian. Intinya saudara sekalian, kalau kita mengandalkan kedamaian atas segala sesuatu yang sementara di atas bumi ini, maka kita akan kecewa pada akhirnya. Dan firman Tuhan berkata, kita harus datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Allah, bersandar kepada Tuhan, karena dari sanalah sumber damai yang sesungguhnya. Karena itu Filipi pasal 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Itu adalah damai sejati yang tidak tergantung kepada hal-hal yang sementara di atas bumi ini. Karena kita bergantung kepada Allah yang tidak berubah, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengasihi kita. Damai sejahtera yang melampaui akal, yang tidak tergantung kepada dunia, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan dari surga. Saudara sekalian, minggu lalu kita semua tahu, kita kehilangan mantan gembala kita, yaitu almarhum Bapak Pendeta Dedi Wikarsa. Kepergian beliau membawa duka yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tapi saya lihat juga bagi kita hamba-hamba Tuhan sesama rekan, dan juga bagi banyak jemaat, diantaranya banyak jemaat Puri. Pada malam penutupan peti, menantunya memberikan kesaksian seperti ini. Suatu beliau didorong mau masuk ke ruang operasi, dokter tanya kepada dia, Pak Dedi, apakah Pak Dedi takut dioperasi? Pak Dedi jawab, saya tidak takut. Saudara tahu Pak Dedi orangnya humoris. Setelah dia jawab, saya tidak takut, dia tanya balik, dokter takut tidak operasi saya? Dokter takut operasi saya? Saudara, tidak diceritakan bagaimana jawab dokternya saudara sekalian ya. Mungkin dokter juga takut saudara, tapi dia tidak bilang. Kemudian yang menjadi alasan mengapa Pak Dedi tidak takut, dia berkata, hidup saya di tangan Tuhan. Saya berserah kepada Tuhan. Kalau operasi sukses saya sehat, puji Tuhan. Kalau operasi gagal, saya bertemu dengan Yesus di surga, puji Tuhan. Dia sih puji Tuhan, keluarganya nangis bawang-bombay saudara sekalian. Tapi itulah namanya iman, namanya kedamaian yang melampaui akal. Orang yang menghadapi kematian seharusnya takut, seharusnya menderita, tapi dia damai karena dia tahu bahwa segala sesuatu itu bersifat sementara. Hanya Tuhan yang kekal, dan bersandar kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Saudara sekalian, kita kembali kepada apa yang kita pelajari di atas. Orang yang hatinya tidak ada damai, yang hatinya kosong, tidak bisa membawa kedamaian kepada dunia. Hanya ada satu damai yang sesungguhnya, yaitu Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Oleh sebab itu rasa damai kita itu sangat tergantung kepada seberapa dekat kita dengan Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin kita dekat dengan sumber damai, dan hati kita akan semakin penuh dengan damai. Semakin jauh kita dari Tuhan, maka kita akan semakin tidak memiliki damai. Ketika kita tidak mencintai Tuhan, maka kita pasti mencintai salah satu yang ada di dalam dunia ini. Ketika kita kurang mencintai Tuhan, mungkin kita terlalu mencintai harta kita, mencintai pekerjaan kita, bahkan mencintai keluarga kita melebihi Tuhan. Sewaktu kita mencintai Tuhan, menjauh dari Tuhan, rasa damai kita akan semakin kecil. Hal yang sederhana sama seperti Tuhan itu adalah sumber wifi.
Kalau saudara mau mendapat wifi yang penuh, datanglah dekat di bawah wifi. Saudara pasti dapat wifi yang kencang. Semakin jauh saudara dari wifi, 1 kilometer, saudara tidak dapat wifi. Karena apa? Karena sumber wifi-nya jauh. Karena itu saudara sekalian, Tuhan ingin supaya kita hidup dekat dengan Dia. Karena Dia sumber damai yang sesungguhnya. Selanjutnya Yesus berkata bahwa orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Yesus berkata berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, kita harus teliti menjelaskan ayat ini. Ayat ini tidak berarti karena kita membawa damai maka kita disebut anak Allah. Ini seolah-olah karena jasa kita membawa damai. Kita melakukan pendamaian maka kita disebut anak Allah. Yang betul adalah karena kita adalah anak Allah maka kita harus membawa damai di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, Alkitab mengajarkan keselamatan kita itu bukan hasil karya kita. Di dalam dunia ini pada dasarnya ada 3 cara orang diselamatkan. Yang pertama adalah Allah ditinggi, manusia di bawah. Manusia berusaha dan berdasarkan hasil usaha dan jasanya manusia mencapai Allah, dan berdasarkan hasil kerja baiknya manusia diselamatkan. Nah saudara sekalian, kita tahu kita tidak mungkin bisa mencapai Allah dengan kebaikan kita. Yang kedua, Allah turun setengah dan kita naik setengah, dan di tengah-tengah kita bertemu. Kedengarannya masuk akal saudara sekalian, tapi pada pengajaran Alkitab ini tidak benar, karena kita sudah mati total di dalam kerohanian. Karena itu Alkitab mengajarkan anugerah. Alkitab ada keselamatan adalah anugerah dari Allah. Ketika kita mati total, Allah datang menyelamatkan kita, melahir barukan kita sehingga kita bisa berbuat baik. Karena itu kita selalu mengatakan perbuatan baik tidak menyelamatkan kita, tapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Perbuatan baik tidak menjadi jasa bagi kita untuk diterima oleh Tuhan, tapi Tuhan menyelamatkan kita dengan satu tujuan, supaya kita berbuat baik. Dan salah satu perbuatan baik yang kita lakukan adalah menjadi pembawa damai. Nah, ilustrasi sederhana saudara sekalian, saya adalah pengkhotbah. Kalau saya pengkhotbah, maka saya pendeta, maka saya harus bisa berkhotbah. Jadi sebagai pendeta saya harus bisa berkhotbah. Tapi tidak semua orang yang berkhotbah itu adalah pendeta. Jadi anak Tuhan, anak Allah harus berbuat baik. Tapi tidak semua orang yang berbuat baik itu adalah anak Allah. Karena itu saudara sekalian, Yesus memberitahukan kepada kita bahwa setelah kita diselamatkan, kita harus secara konsisten mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita hidup menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita yang terus mentransformasi kita. Sehingga satu persatu sikap jelek kita itu diubah dan dibersihkan oleh Tuhan. Pertanyaannya saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan saudara? Saya tidak tahu saudara sudah berapa lama percaya kepada Yesus. Tapi apakah hidup saudara secara konsisten mengalami perubahan menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus? Apakah kehidupan saudara memiliki perbedaan yang jelas dengan orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus? Karena kita terus berbuat baik, karena kita sudah diselamatkan. Saudara sekalian, saya punya seorang kerabat. Waktu dia masih muda, masih kecil, terkenal sebagai seorang yang jahat, seorang yang suka membawa kekacauan. Teman-temannya cerita kalau di sekolah, kalau guru panggil murid yang harus stay tinggal karena melakukan hukuman, namanya pasti nomor 1. Jadi ini adalah anak badung. Dia suka kelahi, kata-katanya tajam. Satu kali temannya cerita, temannya bersalah kepada dia, saking marahnya dia angkat temannya dan dia buang temannya keluar dari jendela, saudara sekalian. Nah, satu waktu ketika dia masih muda, kerabat saya ini percaya dan menerima Yesus Kristus. Hidupnya diubah oleh Tuhan Yesus.
Setelah beberapa puluh tahun tidak bertemu, temannya bertemu dengan dia. Temannya kaget dan kagum karena dia sudah berubah. Dulu dia sangat temperamental. Sekarang dia menjadi orang yang sabar dan rendah hati. Dulu dia suka menang sendiri, sekarang dia menjadi orang yang penuh dengan kelemah lembutan. Dulu dia selalu membuat keributan, sekarang dia menjadi pembawa damai. Saudara, kesaksian kerabat saya tadi itu menjadi peringatan bagi kita. Bahwa Allah menyelamatkan kita bukan hanya supaya kita masuk surga. Tapi Allah menyelamatkan kita supaya selama kita hidup di dalam dunia ini menjadi saksi bagi dia. Menjadi wakilnya, dutanya. Dan memberitakan damai dari surga. Karena itu Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan doa kita hari ini saudara sekalian, Tuhan jadikan aku pembawa damai di dalam kehidupan ini. Saudara, bagaimana bisa menjadi juru damai? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Dan ini biarlah menjadi doa kita setiap hari. Yang pertama, Tuhan ubahlah hatiku. Supaya aku belajar mengampuni bukan menghakimi. Saudara harus jujur. Banyak di antara kita, hati kita masih ada dendam, ada dengki, ada luka. Mereka yang ahli psikologi mengatakan, orang yang hatinya terluka, yang belum diselesaikan, akan cenderung melukai orang lain. Baik secara sadar atau tidak sadar, dia akan melukai orang lain. Karena itu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ubahlah hatiku, sembuhkanlah hatiku. Supaya ketika orang menyakiti saya bukan menghakimi, tapi belajar mengampuni. Ada orang mengatakan bahwa hati kita itu ibarat tabung. Ada beberapa tabung di dalam hati kita. Ada tabung namanya tabung kasih. Ada tabung namanya tabung empati. Ada tabung namanya simpati. Ada tabung namanya pengampunan dan kedamaian. Di antara kita banyak sekali tabungnya bukan hanya kosong. Tapi tabung kita itu defisit. Sehingga ketika kita berelasi dengan orang lain, kita menyedot energinya. Jadi tidak mengherankan saudara sekalian, kadang-kadang berbicara dengan orang-orang tertentu rasanya capek sekali. Karena dia terus menyedot energi kita, empati kita, rasa damai kita saudara sekalian. Kalau orang kosong hatinya, tidak ada damai, tidak mungkin dia bisa membawa damai di dalam dunia ini. Kita minta Tuhan, ubahlah hatiku menjadi hati seperti Yesus Kristus. Yang penuh dengan pengampunan dan belas kasihan. Para ahli mengatakan kalau hati kita itu seperti sebuah tabung. Dan salah satu tabungnya adalah rasa damai. Maka iblis suka menembakkan 2 anak panah ke dalam tabung hati kita. Sehingga kalau panah itu kena, maka hati kita akan bocor, damai kita akan bocor. Panah apa yang ditembakkan oleh iblis? Yang pertama adalah panah kekecewaan. Kecewa kepada manusia. Kecewa kepada keadaan. Kecewa kepada diri sendiri. Kecewa kepada Tuhan. Saya mau ini, kenapa Tuhan tidak berikan? Saudara sekalian, iblis menembakkan panah kekecewaan di dalam hati kita. Maka hati kita bocor. Tidak ada damai. Karena itu minta Tuhan, tolonglah, tempellah dengan kuasa-Mu. Supaya ketika aku ditembak dengan panah kekecewaan, aku bisa melawan. Yang kedua, yaitu kemarahan, kebencian, dendam, ketidakmauan mengampuni. Jadi saudara sekalian, kalau kita mau menjadi pembawa damai, hal pertama adalah berkata, Tuhan ubahlah hatiku supaya aku memiliki hati yang penuh dengan rasa damai, membawa damai kepada orang lain. Yang kedua, Tuhan ubahlah mulutku. Saudara jangan salah paham, lalu saudara pergi ke Korea operasi plastik, mulutnya diubah, bukan maksudnya saudara sekalian ya. Ubahlah mulutku. Saudara, mulut adalah salah satu senjata yang paling menakutkan. Kata orang, pisau bisa melukai orang lain, tapi hanya melukai luar, paling-paling melukai tangan kita, melukai kaki kita, dikasih betadin itu sudah bisa sembuh. Tapi kata-kata itu bisa menusuk sampai ke dalam batin yang terdalam, yang membuat orang sangat sakit hati. Saudara sekalian,
Kita adalah makhluk yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita ahli berbuat dosa. Kita ahli melukai orang lain. Dan berapa banyak kata-kata kita sudah melukai istri, suami, anak-anak, orang tua, dan rekan sekerja kita. Saudara sekalian, sadar atau tidak sadar, kita tidak menjadi pembawa damai dengan mulut yang tidak dijaga oleh Tuhan. Mulut yang tidak kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, ubahlah mulutku supaya setiap kata yang keluar adalah kata-kata penghiburan dan kata-kata yang menguatkan, bukan kata-kata yang menjatuhkan orang dan menghina sesama. Yang ketiga, Tuhan, ubahlah perilaku hidupku. Supaya kemanapun saya pergi, saya meringankan beban orang, bukan menciptakan masalah kepada sesama. Seperti saya katakan tadi, kalau saya punya satu alat teropong khusus, maka ketika saya melihat saudara, dan ketika saya melihat diri sendiri, saudara, kita punya tanduk yang tajam di sini. Kita punya duri yang tajam di tangan kita, di sikut kita, di badan kita. Sehingga tanpa sadar ketika kita berperilaku, melakukan sesuatu, kita melukai orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai kalau perilaku kita, sikap kita tidak dipoles oleh Tuhan. Dan kita minta Allah Roh Kudus secara konsisten, dan kita taat kepada pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus mencabut, membersihkan, sehingga tindak tanduk kehidupan kita tidak menjadi beban sesama. Tuhan, ubahlah sikapku. Supaya ketika aku hadir, aku tidak menjadi orang yang egois, yang selalu menganggap diri paling benar, yang selalu minta dilayani. Tetapi aku menjadi orang yang berusaha memberikan yang terbaik. Dan bukankah itu kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus? Dia memberi nyawanya, dia memberi dirinya untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Tuhan, ubahlah seluruh hidupku, supaya seluruh hidupku boleh menjadi terang di tengah kegelapan. Supaya seluruh hidupku boleh menjadi garam di tengah kesedihan dan penderitaan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kiranya Allah menuntun kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaksana firman-Mu. Jadikan kami pembawa-pembawa damai kepada orang sekitar kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah diperbaharui dengan firman dan menikmati perjamuan kudus. Kini saatnya bagi kita untuk memberikan tanda kesetiaan dan syukur kita melalui persembahan. Bagi Anda yang mempersembahkan melalui amplop, tolong mengangkat amplop persembahan Anda supaya petugas mendatangi Anda. Karena petugas tidak akan berkeliling, tapi silakan mengangkat amplop dan nanti petugas akan mendatangi Anda. Kita miliknya, sehingga kita akan menjadi pembawa damai.
ajakan hidup bersama, akar kuat bertumbuh dan berbuah. Roh Kudus berikan harapan pasti, selamanya kita akan jadi miliknya. Selamanya kita gereja, kita miliknya. Selamatkan kita umatnya, satukan hati, giat melayani. Kita gereja, kita miliknya, Dia beri hidupnya. Selamatkan kita umatnya, satukan hati, giat melayani, pulihkan dunia supaya kita muliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, supaya hidup kami semakin memuliakan Tuhan, dan kami terus dipimpin oleh Roh Kudus-Mu untuk menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan, dan itu sebagai tanda ingatan kami bahwa Engkau telah setia terlebih dahulu kepada kami, supaya kami pun setia kepada Engkau. Kami berterima kasih, bersyukur, memberi dalam demi satu nama, nama Tuhan Yesus. Kita katakan semua, amin. Saudara, tolong tahan, jangan pulang dulu. Ada warta penting untuk saudara. Saya umumkan sekali lagi apa yang saya umumkan minggu lalu, bahwa ibadah yang sesungguhnya dimulai dengan saat teduh dan diakhiri dengan berkat. Jangan anggap remeh berkat, itu berkat dari Tuhan. Dan saudara kalau pulang dulu artinya saudara menolak berkat dari Tuhan. Jadi jangan karena makan atau karena hal yang lebih tidak terlalu penting, lalu saudara di hadapan Tuhan menolak berkat Tuhan. Nah, majelis sudah lama memikirkan bagaimana bisa melayani jemaat secara baik, baik yang terlambat maupun yang tidak terlambat. Cara terbaik adalah jemaat tidak terlambat, tapi itu bahasa Arabnya mustahil. Karena itu, majelis mengatur satu hal, yaitu memblok satu sudut di sebelah kanan saudara, kalau dari saya kiri saudara. Tujuannya bagi yang terlambat, bagi yang tidak terlambat, yang duduk sebelah sini, saudara tidak terganggu oleh orang yang lalu lalang, lalu mau duduk di samping saudara, saudara harus geser dan sebagainya. Bagi yang terlambat, sekali lagi minta maaf, ini bukan hukuman, ini bukan cara mempermalukan saudara, ini juga bukan sebuah keistimewaan, tetapi demi kebaikan bersama, supaya saudara langsung masuk dan tahu tempat di mana saudara bisa mendapat tempat, dan meminimalisir gangguan kepada jemaat yang tidak terlambat. Sekali lagi, keputusan ini membawa akses kepada saudara-saudari. Sebagian saudara saya tahu mempunyai tempat favorit, yaitu tempat yang sudah diblok itu tadi. Sehingga saudara merasa tidak nyaman kalau beribadah di tempat yang berbeda. Di dalam gereja saudara sekalian tidak ada tempat nyaman, sama saja. Sehingga ada orang mengatakan, musuh, kok orang terlambat dikasih keistimewaan, dikasih tempat favorit, tempat yang nyaman. Enggak ada tempat favorit, enggak ada tempat yang nyaman, semuanya sama. Ini rumah Tuhan, di segala sudut ada kehadiran Tuhan. Jadi tidak ada tempat yang nyaman.
Yang ada hanya tempat duduk yang biasa saudara duduki sudah diambil atau dialokasikan untuk orang lain. Dan saya katakan kalau saudara rela bergeser ganti tempat duduk, 3 minggu lagi saudara sudah jatuh cinta kepada tempat duduk itu dan upahmu besar di surga. Jadi saudara sekalian, demi kebersamaan kebaikan, kami minta maaf kalau sebagian saudara kenyamanan terganggu. Dan kami berterima kasih kalau saudara bersedia datang tepat waktu dan saudara bersedia pindah di tempat yang biasa saudara duduk. Dan akses yang kedua adalah pintu masuk setiap hari Minggu. Yang di tengah adalah pintu utama. Jadi sebelum pukul 8 saudara bisa masuk lewat tangga kiri kanan. Tapi di sebelah sini diblok dan saudara langsung jalan. Kalau saudara mau langsung dapat tempat duduk ya lewat sini. Ya, lihat sini. Tapi setelah pukul 8 dan pukul 10.30, maka pintu sebelah sini itu diblok. Ya, jadi yang ke sebelah sini itu sudah tidak dibuka lagi. Karena yang tidak terlambat duduk sebelah sini. Sehingga saudara tidak lewati mereka. Jadi minta maaf nanti saudara diarahkan lewat sini. Sekali lagi, ini adalah usaha kita dan hasil keputusan rapat majelis. Jika ada masukan silakan sampaikan kepada saya, kepada Pak Iwan, kepada majelis. Kami dengan senang hati akan menampung dan memperbaikinya. Dan ternyata nanti dalam pelaksanaan tidak efektif atau menimbulkan ekses yang tidak baik, kita tentu akan berubah menuju kebaikan. Ya, sekali lagi terima kasih untuk kerjasama saudara sekalian. Ya, ingat kata saya di awal, paling baik itu tidak telat saudara sekalian. Itu paling baik ya. Oke, kita lanjutkan dengan warta. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal. Sekali lagi shalom saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh berkumpul bersama. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang melayani, baik di mimbar, di belakang layar, dan juga paduan suara Pasutri plus. Ya. Kalau plus biasa plus pajak, plus service charge ya. Ini plus paduan suara yang lain. Terima kasih untuk pelayanannya. Saudara sekalian, saya juga mau menyambut saudara-saudari yang pertama kali beribadah atau tamu kita. Ya, ada tamu kita dari Singapura, Bapak Jimmy dan Ibu Fea. Bapak Jimmy adalah mantan majelis dan Ibu Fea majelis. Boleh berdiri, kita memberikan sambutan. Ada di atas. Ya. Bu Fea majelis GKI Singapura, Pak Jimmy adalah mantan majelis. Selain itu, adakah yang lain yang pertama kali beribadah di GKI Puri Indah? Sebelah kanan saya. Tengah. Kiri. Boleh angkat tangan, lambai tangan atau berdiri di balkon. Oke, kalau tidak ada kita semua berdiri dan memberi salam ya kepada orang sekeliling kita. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sudah lama saudara tidak mendengar kabar pembangunan fasilitas baru di belakang dan banyak bertanya karena mau memberi persembahan. Ya, jadi bertanya kepada saya mau memberi persembahan. Nah ini berita terbaru saudara sekalian. Jadi kita mewartakan ada sedikit perubahan. Perubahannya adalah sebelumnya maka kita akan mengadakan pembangunan 2 tahap. Yang pertama fasilitas, kemudian baru tahap kedua membangun gedung parkir untuk menunjang parkir. Tapi setelah dipikirkan dan melalui banyak konsultasi,
Cara demikian tidak efektif karena pertama membutuhkan waktu yang panjang, yang kedua membutuhkan 2 izin, dan dikatakan kalau cuma izin membangun fasilitas tempat parkir juga tidak diberi. Yang ketiga adalah menghabiskan waktu yang lebih panjang. Karena itu majelis bersama dengan panitia memutuskan untuk menjadi konsep baru, yaitu area parkir dan fasilitas dibangun bersamaan di lokasi yang sama menjadi beberapa lantai. Ya, 4 lantai di bawah untuk parkir, kemudian di atas ada 3 lantai untuk kebutuhan kita. Ini akan menghemat biaya, kemudian mempercepat izin karena izinnya 1. Doakan izin sekarang lagi proses dan kita harap segera dapat keluar dan juga lebih cepat diselesaikan. Ini gambaran sederhana, highlightnya adalah dulu ketika kita bangun 4.000 meter persegi lebih, sekarang kalau 2 digabung menjadi 9.000 meter persegi. 2 basement dan 5 lantai, kemudian bisa tampung parkir sekitar 130 lebih mobil, dan ada ruang utama yang bisa memuat 750 orang, dan juga ada 11 kelas untuk sekolah minggu, ada aula, ada fasilitas sosial lainnya. Nah, supaya lebih jelas, saudara, kita lihat videonya. Memfinalisasi budget akhir, nanti akan diumumkan setelah jadi. Kita mulai dengan doa. Masih ingat pesan saya tidak tahu apakah saudara masih melakukan setiap hari 1 kali berdoa untuk pembangunan di belakang. Kalau setiap hari ada 1000 doa dipanjatkan, Tuhan pasti lancarkan dan buka jalan dan sediakan dana untuk kita. Ya, jadi kita tidak takut kekurangan dana. Yang kita takutkan adalah kekurangan doa. Ya, jadi kita berdoa supaya Tuhan buka jalan untuk kita. Pak Sutri juga akan mengadakan seminar, kita lihat cuplikan videonya. Dunia digital seringkali membuat kita resah. Anak-anak kita semakin akrab dengan layar dan terkadang terasa semakin jauh dari kita. Tetapi bagaimana jika apa yang kita takutkan sebenarnya menyimpan peluang luar biasa? Setiap kali mereka scroll, ada potensi untuk belajar, mencipta, dan berkembang. Melalui seminar From Scroll to Skill, mari kita lihat dunia digital tidak sebagai ancaman, tetapi sebagai wadah pertumbuhan dan masa depan. Melalui sesi ini, Pendeta David Purnomo akan menolong para orang tua untuk mengetahui bagaimana untuk bisa membantu remaja menjadikan gadget mereka bukan hanya sarana hiburan, tetapi jembatan menuju keunggulan. From Scroll to Skill, ubah waktu layar menjadi waktu kejayaan. Ayo kita ubah rasa khawatir menjadi keyakinan dan waktu di layar menjadi waktu yang berarti. Gereja akan membuka atau menjalankan baptisan anak pada tanggal 30 November
Bagi orang tua yang mengantarkan putra-putrinya menerima baptisan, silakan menghubungi tata usaha gereja. Gereja juga akan menyelenggarakan baptisan dan CD, baptisan dewasa dan CD 16 November. Silakan doakan karena ada 20 lebih saudara yang sedang mengikuti katekisasi. Saudara, melalui kesempatan ini saya juga mengumumkan bahwa berhubung Ibu Melina Jonas terpilih menjadi notulis BPMS, Badan Pengurus Majelis Sinode, maka jabatannya sesuai dengan tata dasar gereja di kemajelisan itu harus berakhir, jadi tidak bisa merangkap jabatan ini. Sesuai dengan ketentuan, maka untuk majelis cadangan dengan suara terbanyak akan diminta untuk mengisi kelowongan. Dan suara terbanyak berikut setelah yang menjadi cadangan pemilihan majelis adalah Bapak Juwono Wicitro Wongso Diharjo. Karena itu kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Melina Jonas, ya. Kemudian selamat melayani kepada Pak Juwono. Kita doakan mereka. Saya juga mengumumkan bahwa STTRI Jakarta mengutus Ibu Melina Jonas menjadi mahasiswa melayani menjalani praktek di GKI Puri Indah selama 1 tahun dalam rangka melengkapi persyaratan studi program Magister Teologi. Mulai 1 November sampai dengan 31 Oktober 2026. Sebagian saudara belum kenal Ibu Melina Jonas. Ibu Melina Jonas boleh berdiri di depan sini ya. Ya, orangnya persis sama dengan fotonya. Kita mengucapkan selamat kepada keluarga Joel Faruka yang lahir tanggal 26 Oktober kemarin. Joel adalah putra dari Ariel Faruka dan Felicia Tanuwijaya. Adalah cucu dari Bapak Nathan Tanuwijaya, cicit dari Ibu Huiing, Ibu Johana, dan almarhum Bapak Sakaria Tanuwijaya. Ya, ada Pak Nathan di sini dan Ibu Huiling, Ibu Johana. Kita ucapkan selamat ya. Ya. Kemudian kita juga ucapkan selamat lahir Nafanya Teana Aminoto, lahir 29 Oktober, putri dari Bapak Maxwin dan Noviana, cucu dari Bapak Yungdi dan Cindrawati. Kita juga mengucapkan turut berduka cita telah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Widya Sutrisna usia 69 tahun, tanggal 25 Oktober kemarin. Almarhumah adalah istri dari Bapak Pranata Hidayat dan telah dikremasi tanggal 28 Oktober kemarin. Allah Tritunggal memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga duka. Kita mengucap turut berduka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Pendeta Dedi Wikarsa, mantan Gembala Sidang GKI Puri Indah. Hari Selasa 28 Oktober, almarhum adalah suami terkasih dari Guru Injil Fonce Wikarsa, papa terkasih dari Ibu Priscilla Wikarsa, papa mertua dari Bapak Luki Sutrisno. Jenazah telah dikremasi hari Jumat tanggal 31 Oktober. Demikian warta, saya undang jemaat berdiri. Kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doxa. Saudara sekalian, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 弟兄姐妹们，打开你们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai, Tuhan memberkati saudara.